baca itu ya. Cukup baca Rabbana walakal hamdu. Makanya lihat di Madinah ya. Bilal kan gitu ya. Ketika imam Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Langsung ya. Tidak dibaca Sami'allahu liman hamidahnya lagi. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan hujjah, dia baca dalam kitab fikih dengan dalil-dalilnya, kemudian dia lebih condong kepada pendapat makmum pun membaca, silakan, yang penting punya hujjah. Nah, hujjah yang kami sampaikan adalah apa yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalau imam berkata Sami Allah liman hamidah, faqulu, maka kalian makmum ucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Dan Nabi di sini tidak mengatakan ucapkan juga sebagaimana diucapkan imam. Kemudian barulah membaca Rabbana walakal hamdu, tidak, ya. Baik. Nah, ini makanya saya tegaskan sekali lagi pentingnya baca ini ulang-ulang, karena ini akan bisa diresapi ketika sholat, ketika kita paham, hafal, dan kita bisa renungkan. Oh, ternyata ini hikmah saya baca Rabbana walakal hamdu. Bukan sekedar paham isinya. Isinya pujian, tahu kenapa memuji. Oh, itu ternyata hal itu dilakukan setelah rukun ruku. Nah, begitu, ya. Maka i'tidal pun punya posisi, punya kedudukan yang agung dalam sholat, sebagaimana kedudukan sujud, sebagaimana kedudukan ruku. Kenapa? Karena i'tidal pun masih bagian dalam rukun sholat. I'tidal masih bagian dalam rukun sholat. Setelah itu pindah dari ruku dan kembali pada posisi berdiri tegak menghadapnya. Siap menerima perintahnya sebagaimana saat dia membaca surah Al-Quran. Dalam posisi i'tidal terdapat sentuhan dan kondisi khusus yang dirasakan oleh hati selain yang dirasakan pada waktu melakukan ruku. Jadi tadi apa? Wujud syukur dia kepada Allah. Allah yang telah memberikan taufik dia bisa mengamalkan itu. Maka dia ucapkan Rabbana walakal hamdu. Posisi i'tidal adalah salah satu rukun utama salat yang sama kedudukannya dengan ruku dan sujud. Tadi sudah kami singgung, ya. Jadi sama-sama rukun kedudukannya. I'tidal, sujud, ruku itu termasuk rukun-rukun salat. Maka itu Nabi SAW memanjangkan temponya seperti beliau memanjangkan tempo ruku dan sujud. Jadi apa yang dilakukan Nabi SAW temponya sama antara ruku dengan sujud dengan i'tidal. Nah, sebagian kita kan kadang lebih singkat itu namanya i'tidal. Maka upayakan ya ketika misalnya rukunya sama, ditakar ya, rukunya sekian lamanya, maka i'tidal pun sekian dan sujudnya pun sekian. Karena Nabi pernah melakukan itu, maka ini termasuk sunnah, menyamakan tempo antara i'tidal, sujud dan ruku. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, makanya kalau agak panjang hafalkan doa ini. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla sana'i wal majdi ahaqqa ma qala al-'abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadu. Siapa yang hafal dapat hadiah langsung? Hah? Enggak ada yang hafal? Pengennya yang singkat terus saya kalau salat ya. Kalau salat pengennya Rabbana walakal hamdu. Iya sah, memang sah. Tapi kapan berkembangnya kita terhadap agama? Gak sempat nih ngafalin buat sholat ini. Amalan yang pertama kali dihisab. Kalau buat duit, kencang ya. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Lihat isinya pujian. Segala puji bagi Engkau ya Tuhan kamu, ya Tuhan kami. Mil'as samawati. Yang mana pujian ini memenuhi langit. Wa mil'al ardi, memenuhi bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi apa yang kau kehendaki setelah itu. Memenuhi semuanya, karena pujian bagi Allah itu full. Ya, full. Bahkan pujian kita terhadap Allah itu masih kurang. Kenapa? Karena Allah lebih berhak dipuji dengan pujian yang lebih jauh hebat dibandingkan pujian yang kita sanjungkan, yang kita pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahaqqu ma ahla tsana'i wal majdi. Karena Allah yang berhak mendapatkan pujian dan pengagungan. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Nah, pujian ini adalah yang paling berhak diucapkan oleh hamba.
Jadi yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba kepada Allah adalah pujian kepadanya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa kulluna laka 'abdun." Dan setiap kita adalah hamba laka bagimu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau ini kan gampang ya. Sebetulnya tinggal penggabungan aja tuh. Ya zikir setelah salat kan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang kau berikan dan tidak bisa ada yang memberi apabila engkau tahan. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak ada orang yang punya kehormatan, punya sesuatu, punya kekuasaan ya kalau dia tidak akan manfaat ya tanpa izin dari engkau. Ya, kalau Allah tidak izinkan maka kekuasaan, kedudukan, kemudian derajat yang dia miliki nggak akan bermanfaat tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hafalkan ya, mudah-mudahan bisa dihafalkan sehingga ya doanya tidak dibaca karena otomatis. Tidak Rabbana walakal hamdu selesai. Tapi diresapi semua makna yang terkandung dalam apa yang dibaca dan diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, kemudian yang berikutnya di halaman setelahnya, pada waktu melaksanakan sholat malam Nabi SAW ketika mengangkat kepala dari ruku, beliau berdirinya selama saat dia ruku, dan pada saat ruku beliau banyak mengucapkan li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Nah, boleh baca ini juga. Ya, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syalbani dalam riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Nah, ini dibaca kapan? Dibaca pada waktu i'tidal. Nah, ini jangan salah paham ya. Karena lihat kalimat sebelumnya, beliau berdirinya selama saat dia ruku, dan pada saat ruku beliau banyak mengucapkan. Jadi seolah-olah ini dibaca saat ruku ya. Tapi di bawahnya dikasih keterangan, dan saya juga baca fatwa para ulama, beliau membaca zikir ini secara berulang-ulang pada waktu i'tidal. Pada waktu i'tidal. Karena memang saat i'tidal itu momen yang tepat adalah memuji Allah. Rabbana walakal hamdu. Dan hikmahnya sudah kita sampaikan. Karena Allah memberikan taufik kepada dia untuk melakukan sebuah pengagungan kepada Allah, yaitu dengan ruku yang mana ini diharamkan dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang Allah wa yakum ajma'in. Yang berikutnya, aspek ubudiyah dalam sujud. Ini Masya Allah ya. Dan ada rangkuman nanti setelah ini. Intisari daripada sholat itu hanya pada 5 perkara. Baik, aspek ubudiyah dalam sujud. Setelah beri'tidal, ingatnya i'tidal termasuk salah satu rukun. Rukun apa? Rukun salat. Dan ucapan Rabbana walakal hamdu apa hukumnya? Termasuk wajib salat. Jadi nggak boleh sengaja ditinggalkan. Yang penting berdiri langsung sujud, enggak. Karena Rabbana walakal hamdu termasuk wajib dalam salat. Maka kalau sengaja ditinggalkan nggak sah. Dan harus tumaknina. Ya, dalam setiap rukun harus tumaknina. Maka ketika ucapan Rabbana walakal hamdu sudah tegak dulu, sudah selesai Rabbana walakal hamdu minimalnya, kemudian setelah selesai hamdu baru boleh sujud. Enggak boleh sami Allah man hamidah Rabbana walakal sambil turun hamdu, enggak boleh. Karena semuanya harus dalam keadaan tumaknina. Nah, setelah beri'tidal disyariatkan bagi hamba untuk bertakbir seraya menyungkur sujud. Pada waktu sujud, setiap anggota badan hamba mendapatkan bagian sendiri dalam mengimplementasikan ubudiyah kepada Rabb-Nya. Jadi ingat para jamaah, makanya Nabi SAW mengatakan ketika seorang sujud, maka sujud bersamanya berapa anggota badan? 7. Dan setiap anggota badan ini memang sujud. Jadi sujud itu jangan dianggap sujud cuma kening dan hidung. Tapi sujud bersamaan dengan semua itu 7 anggota badan. Maka tangan juga bersujud, lutut juga bersujud, dan jari jemari ujung-ujungnya bersujud. Sebagaimana kepalanya bersujud dengan kening dan hidungnya. Ia letakkan ubun-ubunnya ke tanah di hadapan Rabb-Nya, menyandarkan dirinya kepadanya, tunduk jiwa dan raga kepadanya. Nah, perhatikan, ia rela meletakkan, makanya ini penghambaan yang paling maksimal adalah ketika seorang hamba sujud di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia rela meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia, yaitu wajahnya ke tanah. Berlumur debu di hadapan Rabb. Jiwa dan raganya tunduk kepadanya. Ingat,
di sini ya, garis bawahi. Jiwa dan raganya ikut sujud. Jangan sekadar apa? Raganya. Tapi jiwanya berarti sujud bersamaan dengan itu hatinya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina di hadapannya. Hina di hadapan keagungannya dan takluk di hadapan keperkasaannya. Ia rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Rabb-Nya. Seraya bertasbih mengakui keluhurannya dan begitu hinanya dirinya. Makanya ucapannya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya, bertasbih di hadapan Allah. Dan kemudian mengakui keagungan dan ketinggian Allah. Tasbih Subhana Rabbi, Tuhanku Al-A'la yang maha tinggi dan kita rendah. Begitu posisinya. Segala keluhurannya meliputi segala kerendahan dirinya. Hina dan tunduk kepadanya. Jiwanya selaras dengan raganya. Jadi hatinya, jiwanya selaras dengan raganya. Hatinya ikut sujud sebagaimana wajahnya. Ya, hatinya ikut sujud sebagaimana wajahnya. Hidung, kedua tangan dan lutut serta kakinya pun bersujud kepadanya. Disyariatkan mengangkat kedua paha. Nah, perhatikan ya, ini berkaitan dengan fikih sholat juga, tata cara sholat juga. Disyariatkan mengangkat kedua paha dari kedua betis. Kedua paha dari kedua betis. Paham maksudnya? Jadi ketika ini kan paha, maaf, ini paha, ini betisnya. Maka disyariatkan dikasih jarak antara apa? Antara paha kita dengan betis kita. Jangan apa bahasanya? Jangan murungkut. Nggak boleh merungkut sholat. Itu syariatnya demikian. Dijauhkan antara paha kita dengan betis kita. Tidak menempelkannya. Merenggangkan perutnya dari kedua pahanya. Berarti tidak merungkut juga bagian depannya begini. Perut dengan paha nempel. Karena sebagian orang, ini sering kami sampaikan, sebagian orang kadang beli sejadah yang pendek. Dia tinggi. Akhirnya apa? Pendek dia sujudnya. Padahal syariatnya dijauhkan antara perut dengan pahanya. Ya. Kemudian dan kedua lengan atasnya dari pinggangnya. Ya, kedua lengan atas dari pinggangnya dijauhkan. Tujuannya, perhatikan tujuannya. Tujuannya apa? Agar setiap anggota badan mendapat bagian masing-masing dalam merealisasikan ketundukan kepada Allah. Jadi tidak saling bersandar satu dengan yang lainnya. Lihat, tidak saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Kita baru tahu hikmahnya. Apa hikmahnya? Jadi semuanya sujud, semuanya semuanya bersandar kepada anggota masing-masing, tidak bersandar kepada anggota yang lainnya. Coba kalau kita tempelkan semuanya, saling bersandar satu dengan yang lainnya. Padahal diperintahkan semuanya sujud. Berarti sesuai dengan syariat Nabi SAW. Ini masing-masing sujud, ini masing-masing sujud. Ini pun sujud diangkat. Maka paha pun demikian tidak disandarkan dengan perutnya. Demikian pula dengan betisnya. Itu rahasianya. Ya, kenapa? Kemudian dijelaskan begitu rinci tata cara sujudnya Rasulullah SAW. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Siapa Al-Abbas ini? Siapa Al-Abbas ini? Al-Abbas bin Abdul Muttalib siapa? Pamannya Nabi SAW yang sangat soleh. Yang ditunjukkan akan kesolehannya adalah ketika Nabi SAW wafat. Ketika wafat, ya sedikit berbicara tarikh ya. Ketika wafat Nabi SAW, para sahabat itu kan biasa minta doa sama Nabi. Minta didoakan, bukan berdoa kepada Nabi. Datang kepada Nabi, wahai Rasulullah doakan kami. Wahai Rasulullah doakan kita. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat banyaknya datang kepada Al-Abbas. Karena dianggap soleh. Wahai Abbas, dulu ketika Nabi masih hidup, kami datang bertawasul kepada Nabi. Sekarang kami bertawasul kepada engkau. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib siapanya Nabi? Siapanya Nabi Abdul Muttalib? Kakeknya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadal 'abdu." Apabila seorang hamba sujud, sajada ma'ahu. Sujud bersamanya sab'atu atraf. 7 anggota tubuhnya. Sujud bersamanya 7 anggota tubuhnya. Jadi sekali lagi, sujud bukan bicara kening kepala yang sujud. Tapi semua anggota tubuh ikut sujud yang 7 itu. Maka dijelaskan wajhuhu, wajahnya. Dan dijelaskan dalam hadits lain, wajah itu yang nempel adalah kening dan hidungnya. Wa kaffahu, kedua telapak tangannya. Wa rukbatahu, kedua lututnya. Wa qadamahu, kemudian kedua kakinya. Maka totalnya adalah 7. Ya, 1 2 3 4 5 jari jemarinya, 6 7. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yadain." Ini lebih jelas lagi. Innal yadain, sesungguhnya kedua tangan, tasjudani kama yasjudul wajhu. Keduanya bersujud sebagaimana sujudnya wajah. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, karena itu jika seorang dari kalian meletakkan wajahnya, falyadha yadaihi, maka letakkan juga kedua tangannya di atas tanah. Wa idza rafa'ahu falyarfa'huma, maka ketika wajah itu diangkat, maka kedua tangan juga ikut ngangkat. Paham ya? Berarti ketika sujud wajah, sujud juga tangan. Makanya jangan sujud kemudian diangkat tangannya gini. Nggak boleh. Nggak sah. Orang maaf ya, dia sujud, kemudian garuk-garuk. Maaf nih, garuk-garuk. Sampai selesai angkat, dia nggak sempat meletakkan kedua tangannya. Atau misalnya handphonenya jatuh, dia begini. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sujudnya? Nggak, karena harus 7 yang nempel. Nah beda kalau sudah nempel, sudah dipenuhi, kemudian dia misalnya garuk, ya beda lagi urusannya. Tapi kalau misalnya ketika sujud cuma nempel salah satu, misalnya yang satunya kemana, maka dia tidak terpenuhi rukun sujudnya. Maka lihat, perhatikan hadis ini, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajah. Kedua tangan sujud sebagaimana sujudnya wajah. Dalam posisi sujud ini, seorang hamba berada dalam posisi paling dekat dengan Rabb-nya. Dimanfaatkan para jemaah. Dibandingkan posisi sholat lainnya. Ini mutlak ya. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya dalam sholat itu adalah ketika dia sujud. Nah sebetulnya dalam keadaan sholat dekat dia dengan Allah. Berdasarkan hadis umum. Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum fa innama yunaji rabbah." Kalau salah seorang di antara kalian sholat, maka dia sedang bermunajat, sedang ngobrol, sedang berinteraksi dengan Allah. Berarti dia dekat dengan Allah. Nah maka lebih dekat lagi ketika dia sujud. Makanya apa yang dia lakukan ketika sujud? Bertasbih dan juga mengagungkan Allah dengan ucapan Subhana rabbiyal a'la. Kemudian dia menyibukkan dirinya dengan doa. Kenapa? Karena kesempatan lagi dekat sama Allah. Sebagaimana hadis Nabi, sedekat-dekat posisi hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Mengingat ketundukan hati itu berarti ketundukannya yang sempurna kepada perintah Rabb-nya, maka seorang hamba seharusnya bisa mengimplementasikan sujud hati ini sampai hari pertemuan dengannya. Jadi bukan sekadar seorang hamba itu sujud raganya di hadapan Allah ketika sholat, tapi bagaimana juga hatinya seumur hidupnya sampai dia berjumpa dengan Allah, sujud hatinya kepada Allah. Apa maksud sujud hatinya kepada Allah? Merendahkan dirinya kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya demikian. Ini yang dimaksud dengan sujud hati. Sampai hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang diucapkan ketika sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la, atau doa lain Allahumma laka sajadtu wa bika amantu dan seterusnya ya. Baik, jemaah dan ya Allah wa yakum ajmain, kita sedikit bahas berkaitan dengan
ucapan Nabi SAW, fa'aksiru ad-du'a. Maka perbanyaklah doa. Maka perbanyaklah doa. Nah, jamaah azani Allah wa ikum ajma'in. Pertama, seorang hamba dalam sujud itu dilarang membaca Al-Quran. Dilarang membaca Al-Quran. Maka anjuran Nabi SAW untuk membaca doa, itu doa bebas dari mana saja selama diniatkan doa, termasuk doa yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau murojaah, mengulang hafalan dalam sujud, maka hukumnya dilarang. Kemudian yang kedua, apa yang dibaca dalam sujud, apakah doa untuk berkaitan dengan kebaikan dunia atau akhirat? Bebas. Tidak ada aturan khusus apa saja. Baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Kemudian yang ketiga, bolehkah seorang hamba itu membaca doa dengan selain bahasa Arab ketika dia sujud dalam keadaan sholatnya? Maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkan, ya Allah tolong saya sedang punya hajat. Dia sedang gak ngobrol. Tapi niatan sekalipun dengan bahasa Indonesia, dia sedang berdoa. Maka ketika niatannya dia berdoa sekalipun dengan selain bahasa Arab, maka masuk dalam hadis ini. Fa'aksiru ad-du'a. Maka perbanyak doa. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepat adalah tidak membaca doa dengan selain bahasa Arab. Ini lebih aman, pendapat yang lebih aman atau pendapat yang lebih hati-hati. Kenapa? Toh, Ustaz, saya punya hajat dunia. Sebetulnya para jemaah, kalau kita baca doa apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan baca doa apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, diniatkan dengan hajat yang kita mintakan berkaitan dengan rincian apa yang kita minta cukup. Contohnya apa? Kita punya hajat misalnya pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, tinggal baca Rabbana atina fid dunya. Tinggal diniatkan apa hajat kita. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Itu perkara dunia bukan? Dunia. Maka minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka ketika kita niatkan berkaitan dengan apa yang kita inginkan dalam benak kita, dalam pikiran kita, insya Allah itu masuk. Maka jangan dipaksakan, ya ini menurut pendapat yang kami pilih, ya bukan pendapat saya, pendapat yang kami pilih. Maka jangan dipaksakan dengan bahasa selain bahasa Arab, karena masih banyak doa-doa lain yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, yang itu bisa dikaitkan dengan hajat kita berkaitan dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, sudah isya ya. Wallahu a'lam bishawab, para jemaah azani Allah yakum ajmain. Kalau nanti isyanya selesai sebelum jam 8 kita lanjutkan, ya, karena batas waktunya sampai jam 8, karena kami masih ada kelas belajar. Tapi kalau qadarullah nanti tidak atau lebih dari jam 8 selesai salat isyanya, maka kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini sampai pembahasan ini ya. Insyaallah kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan nanti selesai ya isyanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi para jemaah kami ingatkan, wallahi ikhwan, ya, kami yang membaca dan memahami bacaan-bacaan dalam sholat dan lain sebagainya sangat mendapatkan manfaat dari bacaan buku yang ditulis oleh guru kami sendiri, ya Syekh Malik ini. Maka kami wasiatkan beli buku ini ya. Apalagi ini berbahasa Indonesia, ya, baca bukunya, direnungkan, dihayati dan praktekkan dalam sholat. Karena ini ilmu yang benar-benar berkaitan dengan bagaimana kita meraih khusyuk dalam sholat. Semua rahasia-rahasia yang terkandung dalam gerakan dan juga ucapan sholat, setidaknya globalnya didapatkan dengan kita membaca buku ini. Insya Allah akan bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.